Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu guru, para pendamping dan juga penggerak masyarakat, terutama yang berada di garis depan atau kita kenal 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Yang sebenarnya Anda semua ini adalah sedang memikul tugas yang sangat-sangat strategis. Bukan hanya mengajar, tetapi juga mengubah struktur kesempatan hidup anak-anak kita. Kita dengar bahwa saat ini sedang terjadi pembangunan di banyak wilayah 3T ya. Sebagai contoh tentang pendidikan, yaitu pembangunan infrastruktur. Sudah mulai diperbaiki, misalnya ruang kelas ditambah, dibuat makin layak, dan juga teknologi mulai masuk, termasuk digitalisasi. Nah, hal itu tentu memberikan kita harapan yang baik. Tapi kita tahu bahwa pendidikan itu tidak berhenti pada masalah bangunan loh ya. Yang menentukan adalah relasi antara guru dan murid dan juga antara sekolah dengan masyarakat. Dalam perspektif saya, misalnya bidang sosiologi pendidikan, tantangan utama di wilayah 3T bukanlah sekedar kekurangan fasilitas, tapi juga adanya ketimpangan akses dan dukungan sosial. Anak-anak kita bukan kurang cerdas loh ya. Mereka ini hanya karena belum mendapat kesempatan yang setara saja. Bukankah peran Bapak Ibu ini semua sangat penting? Bahkan dalam suasana keterbatasan, Bapak dan Ibu dituntut kreatif dan inovatif menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Saya usulkan ada beberapa upaya untuk para guru dan pendamping masyarakat di daerah 3T. Pertama, sebagai guru, Bapak Ibu bukan sekedar penyampai materi, tetapi juga designer of learning experiences, atau perancang proses belajar yang bermakna. Pembelajaran perlu kontekstual. Kaitkan pelajaran-pelajaran yang Bapak Ibu berikan dengan kehidupan nyata sehari-hari anak. Misalnya tentang alam sekitar, budaya lokal, dan juga latar belakang pekerjaan dari orang-orang tua mereka. Ketika anak merasa ini adalah tentang hidup saya, maka belajar lalu menjadi bermakna. Kedua, bagi para pendamping masyarakat, pendidikan harus dilihat sebagai gerakan sosial. Perlu libatkan orang misalnya orang tua, tokoh desa, kelompok-kelompok pemuda. Bangunlah kesadaran mereka bahwa sekolah bukan hanya milik negara semata, tetapi milik bersama. Inilah yang disebut penguatan modal sosial, dan ini terbukti sangat menentukan keberhasilan pendidikan jika semua pihak lalu dilibatkan. Yang ketiga, kita perlu membangun empati yang tepat. Jangan melihat anak-anak di wilayah 3T itu sebagai hanya kurang. Mereka justru harus kita pandang memiliki daya tahan, mempunyai kemandirian, dan mempunyai solidaritas yang kuat. Tugas kita adalah membuka jalan, bukan mengganti langkah mereka. Keempat, manfaatkan teknologi secara adaptif. Tidak harus canggih teknologi tersebut, yang penting relevan. Satu perangkat, satu sumber belajar, bisa berdampak besar jika digunakan secara kreatif. Guru dan pendamping perlu menjadi fasilitator dan bukan sekedar pengguna. Kelima, jaga semangat kerjasama atau kolaborasi di antara kita. Guru tidak bisa bekerja sendiri, dan pendamping masyarakat juga tidak bisa berjalan sendiri. Ketika sekolah dan komunitas bergerak bersama, maka perubahan akan menjadi lebih cepat dan berkelanjutan.
Bapak, Ibu guru, dan para pendamping sekalian, kita mungkin bekerja di tempat yang jauh dari pusat, dengan keterbatasan yang nyata. Tetapi justru disitulah makna pengabdian kita menjadi sangat dalam. Saya sangat menghargai kerja Bapak dan Ibu semua. Setiap anak yang tetap mau datang ke sekolah meski berjalan jauh, setiap keluarga yang mulai sadar pentingnya pendidikan, setiap perubahan kecil di desa, itulah hasil kerja nyata Bapak dan Ibu. Dalam kerangka besar pembangunan bangsa, Anda semua bukan pelengkap, tapi Anda adalah kunci. Karena pendidikan bermutu di wilayah 3T tidak lahir dari kebijakan saja, tetapi dari ketulusan Bapak dan Ibu guru, dan juga kekuatan pendamping komunitas yang terus bergerak. Mari kita terus mengajar dengan hati dan memberdayakan mereka dengan makna. Tetap semangat, bermartabat, dan terus bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.